Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Hari ini, kali ini Pak Wid akan menjelaskan tentang fungsi seni rupa. Fungsi seni rupa yang ada di dalam masyarakat. Ya. Tapi sebenarnya fungsi seni rupa ini juga mirip-mirip dengan fungsi seni pada umumnya. Ya. Baik, ini ada di modul satu, kalau nggak salah di modul satu awal-awal berkaitan dengan itu, namun kemudian kita kaitkan dengan seni rupa. Baik, fungsi seni. Fungsi seni itu sebenarnya di dalam masyarakat eh, apa ya? Tidak hanya bagian dari suatu kebutuhan masyarakat. Budaya itu sendiri sering dikaitkan dengan seni, budaya sering dikaitkan. Padahal sebenarnya seni itu adalah bagian daripada budaya. Setiap masyarakat itu memiliki unsur budaya. Ya. Seni adalah salah satu unsur budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, sedangkan unsur-unsur yang lain itu ada bahasa, ada teknologi, ada organisasi sosial, ada ilmu pengetahuan. Sehingga sebenarnya kurang tepat kalau di dalam pelajaran kita sering ada istilah seni budaya. Ya, maksudnya hanya sebut seni saja. Nah, apa fungsi seni pada masyarakat? Nah, kita bagi dua ini nanti seni fungsi seni pada masyarakat kita bagi dua. Yang pertama adalah pada masyarakat tradisional. Ya. Kalau pada masyarakat tradisional, fungsi seni awalnya lebih lebih pada untuk kegiatan ritual atau kegiatan keagamaan, kegiatan pemujaan. Ya. Pada masa lalu, seniman yang ada itu memiliki tempat yang terhormat karena seniman pada masa lalu selalu dikaitkan dengan upacara keagamaan. Nah, fungsi seni untuk pemujaan ini berlangsung pada masa-masa lalu ya. Ya, kalau toh dikatakan pada masa di sini dikatakan masih sangat terbelakang ya. Sebenarnya ya karena mungkin mereka belum mengenal agama seperti sekarang. Mereka masih masih terpisah-pisah satu daerah dengan daerah yang lain ya, yang masing-masing mengembangkan budayaannya sendiri ya. Seni pada saat itu masih masih sangat sederhana. Mereka belum mengenal instrumen musik yang rumit seperti sekarang ini, belum ada gamelan seperti yang sekarang, belum mengenal siter, belum mengenal tingkilan seperti sekarang ya. Ya, pada masa lalu instrumennya apa? Instrumen pada masa lalu ya hanya menggunakan anggota tubuh yang ada, mungkin dengan menggunakan tepukan tangan, menggunakan memukul dada, memukul bagian tubuh tertentu, menghentakkan kaki dan seterusnya. Sehingga tidak mengherankan kalau bentuk seni ritual untuk pemujaan pada saat itu masih sangat sederhana, baik dari aspek iringan, aspek busana, tata riasnya, gerak maupun penggunaan dekorasi. Ya. Nah, contohnya, contoh seni tradisional yang eh, apa ya sangat sederhana sebenarnya ya, walaupun sekarang mulai dikembangkan. Kalau kita perhatikan misal reog atau kuda lumping, itu kan iringannya sederhana sekali, hanya pukulannya hanya ting 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 dung ting dung ting dung dan seterusnya. Ya. Kenapa kok tidak rumit ya? Karena sebenarnya musik atau instrumental eh, untuk ritual itu tidak memerlukan kerumitan, tetapi sederhana, monoton, berulang. Kenapa? Dengan berulang maka itu menjadi membuat serta menjadi lebih fokus. Kalau rumit, malah mereka tidak bisa fokus. Kalau musiknya enak, nah, tidak fokus lagi, nanti lebih mendengar ke musiknya. Contoh lagi, orang tahlilan. Tahlilan itu kan hanya gerakannya kalau dengan kepala la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan hanya bergeleng-geleng kiri kanan. Monoton. Kenapa? Mau mencapai fokus. Ya. Eh, Tarian tradisional Papua, nah, itu juga kan gerakannya gitu-gitu saja. Gerakannya hanya gitu-gitu saja. Kenapa? Karena memang tidak memerlukan
keindahannya, bukan mementingkan keindahan, tapi lebih pada tujuannya. Tari Hudok, nah, dari dalaman Kalimantan, yang bajunya memakai daun-daun pisang. Ya dia hanya gerakannya gitu-gitu aja. Atau kalau pernah lihat tari belian, belian itu adalah apa ya, semacam penyembuh, penyembuh pada masyarakat tertentu. Kalau ada suatu seseorang sakit atau kampungnya kena bencana misalnya, belian menari-nari. Gerakan tarinya ya gitu itu aja, berputar-putar, maju mundur, maju mundur. Kenapa kok tidak rumit? Ya karena memang lebih mementingkan pada tujuannya, bukan tarian itu sendiri. Ya, mungkin nanti kalian juga bisa sambil memikirkan, mencari contoh apa ya yang memang hanya sederhana sekali, ya, tidak rumit ya. Jadi memang arahnya fungsi seni pada saat itu memang lebih menuju ke tujuannya apa, untuk mencapai komunikasi pada dewa, pada Tuhan. Oleh karena itu, seniman pada masa lalu tidak mementingkan nama. Maksudnya, oh ini dibuat oleh, enggak. Banyak sekali lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu tradisional yang tidak diketahui penciptanya, no name ya. Ya, karena memang arahnya adalah yang penting karya mereka untuk ibadah. Ya. Namun demikian, seniman pada masa lalu memiliki tempat yang sangat terhormat. Uh, Seni banyak dalam acara ritual biasanya digunakan untuk dekorasinya. Ya. Dekorasinya, nah terutama pada masyarakat Bali sampai sekarang. Kalau suatu saat kalian lihat atau berjalan-jalan ke Bali, apakah secara fisik atau secara virtual, kita akan lihat di Bali itu tidak pernah terlepas dari namanya janur misalnya, ya, yang dihias, kemudian pahatan, ukiran, sehingga boleh dikatakan orang Bali itu harus bisa membuat karya janur. Ya. Nah itu karya-karya seperti itu. Kenapa? Karena digunakan dalam berbagai macam kegiatan ibadahnya. Di Jawa pun juga ada, setiap acara pernikahan ada kembar mayang yang dibuat dari janur kuning. Ya, dekorasi-dekorasinya. Jadi itu tidak terlepas dari tangan-tangan terampil seorang seniman. Nah, kalau di Sangkulirang ada gua kapur, Gunung Kars ya, Gunung Kapur. Di situ ditemukan banyak gua yang ternyata gua itu dulu merupakan tempat tinggal manusia purba, ya. Di daerah Sangkulirang, Kaliurang. Nah, di gua-gua itu ditemukan lukisan tangan seperti ini. Nah, untuk apa lukisan itu? Tentu saja ini bukan hanya sekedar untuk hobi ya, tetapi mungkin pada saat itu digunakan sebagai media untuk kegiatan ritual. Ditemukan juga kadang gambar-gambar binatang buruan. Nah, mungkin sebelum sebelum pergi berburu mereka menari-nari sambil kemudian melempar tombak atau panah ke arah gambar-gambar binatang itu. Kalau kena rusa, harapannya kena rusa, mendapatkan binatang buruan supaya berhasil dan seterusnya. Ya, jadi hal-hal seperti itu mereka selalu yakin bahwa ada kekuatan di atas kekuatan mereka yang akan menentukan keberhasilannya. Karena itu mereka melakukan upacara ritual, melakukan persembahan dan seterusnya. Nah, pada tari pun juga kelihatan kan tata busananya. Tata busananya ini akan menggambarkan karakter karakter dari penari tersebut. Ya. Jadi seorang penari nanti bajunya atau kostumnya akan disesuaikan dengan karakter yang ada. Nah, contoh wayang. Wayang itu tokohnya wayang kulit ya. Tokohnya banyak sekali. Ya. Nah, untuk menghidupkan karakternya, karakter tokoh wayang itu, walaupun nanti dimainkan oleh seorang saja, dalang. Nah, setiap tokoh wayang ini memiliki bentuk yang berbeda, karakter yang berbeda, dipahat atau diukir yang sesuai dengan karakternya. Ya.
Bahkan mungkin wayang kulit itu pun juga diberi warnaan. Ya. Diberi warna merah itu biasanya untuk menggambarkan keangkaramukaan dan seterusnya. Jadi di sini seniman-seniman berkarya mengungkapkan karyanya melalui tokoh-tokoh yang ada. Nah, dengan demikian karakter yang ada nanti akan bisa menghidupkan, ya, karya-karya itu akan menghidupkan karakter yang ada sehingga pada saat dimainkan betul-betul membuat penonton itu larut. Yang kedua, fungsi seni adalah sebagai tuntunan, tuntunan yaitu memberikan petunjuk, memberikan apa ya arahan, tetapi tidak verbal secara langsung, namun menggunakan media seni. Disinilah fungsi seni yang bisa memberikan nasihat kepada seseorang, namun tidak langsung, tetapi nasihat itu diberikan melalui karya seni, sehingga yang menonton nanti akan penikmat seni itu akan diberikan masukan-masukan tapi secara tidak langsung hanya melalui karakter-karakter yang ada. Ya. Fungsi tuntunan lebih menyentuh pada misi yang secara verbal diungkapkan. Jadi kalau toh misalnya wayang kulit tadi, ya melalui si dalang itu pelaku seni dalam hal ini dituntut untuk menyampaikan pesan moral yang akan dicapai. Ya. Apakah kalau seorang dalang sebagai contoh harus mampu memerankan semua tokoh yang ada di dalam kotak wayangnya. Ada puluhan karakter. Nah, si dalang ini harus apa? Tidak boleh karakter Arjuna kok nanti suaranya menggunakan karakternya apa itu misalnya Bima misalnya. Karena karakter Arjuna dan karakter Bima itu berbeda. Baik dari bentuk wayangnya maupun juga suaranya. Ya. Dalang wayang harus mampu membawakan diri dan memilah mana tokoh simbol angkara murka atau kalau dalam sinetron itu tokoh antagonis, ya, dan mana simbol yang membawa kebaikan. Dimensi inilah yang mewarnai tuntunan di balik sebuah tontonan. Jadi diharapkan tontonan yang ada itu bisa memberikan tuntunan kepada para penontonnya. Ya. Kita bandingkan dengan kondisi sekarang ini. Ya, apakah tontonan yang sekarang ini bisa memberikan tuntunan kepada penontonnya? Ya, sekarang misalnya baru viral nih, film KKN di Desa Penari misalnya. Ada yang sudah lihat? Coba, kalau ada yang sudah melihat, atau misalnya selain film-film yang lain ya, coba introspeksi dalam diri kita masing-masing. Setelah menonton itu, kita hanya sekedar selesai nonton selesai, tapi apakah kita bisa merasakan ada suatu perubahan? Nah, kalau misalnya dengan melihat film itu kemudian kita berubah menjadi lebih baik, berarti film itu selain tontonan ada sebuah tuntunan yang mampu mengubah pola pikir kita, sikap kita. Tapi kalau begitu selesai nonton ya wes nggak ada perubahan, ya berarti film itu hanya sekedar tontonan, sekedar menghibur saja, tapi tidak mengubah sikap kita, perilaku kita, pola pikir kita. Ya, gitu. Nah, kalau dulu di TVRI ada ini ya, acara Pria Jenaka setiap hari Minggu. Tokohnya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Eh, ini tokoh wayang. Wayang itu kan aslinya ceritanya itu dari India. Tetapi di India sendiri tidak ada tokoh ini. Tidak ada tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tokoh ini diciptakan oleh Wali, Wali Songo yang ada pada saat itu, Sunan Kalijaga, yang menciptakan tokoh Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong itu sebenarnya tokoh bawah, masyarakat bawah, pelayan ibaratnya.
Tetapi di dalam suatu cerita, siapa saja yang diikuti oleh keempat tokoh ini, maka dia pasti akan menjadi tokoh yang baik, tokoh yang selalu menang dalam kebaikan. Karena dibalik kesederhanaannya, ternyata tokoh-tokoh ini mampu memberikan nasihat-nasihat yang baik, yang menyejukkan, bukan provokator kepada tuannya, kepada satria yang diikutinya. Nah, kemudian ini Madihin. Madihin ini juga merupakan salah satu tontonan yang ada di daerah Banjar ya, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Isinya sebenarnya biasa aja kan, tetapi kadang ada sindiran-sindiran, tetapi bahasanya, kalimatnya lucu, sehingga masyarakat yang menonton itu ya kadang tidak merasa dinasihati, seneng gitu saja, lucu, tapi di situ ada muatan-muatan pesan-pesan moral yang ingin disampaikan. Jadi tidak menasihati secara langsung. Maka ini menjadi satu tuntunan. Termasuk juga kalau ini ponokawannya ya, kalau ini wayang orang ya, wayang orang. Ada wayang kulit, ada wayang orang. Ceritanya sama sebenarnya. Hanya kalau wayang kulit medianya ya dari kulit tadi, kalau wayang orang dipentaskan langsung. Tentu saja tidak ada dalangnya. Dalangnya ya sutradaranya. Sama halnya bahwa biasanya dia menceritakan tentang kerajaan beserta situasinya, intrik-intriknya. Namun di situ nanti akan ditemukan satu nasihat-nasihat, suatu contoh-contoh politik negara ya. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang jahat, ada yang curang. Semua terlihat. Sebenarnya cerita-cerita yang ada ini juga menggambarkan sifat-sifat manusia pada umumnya. Ya, karena itu disitulah diselipkan tuntunan-tuntunan. Kalau menjadi seorang raja harus seperti apa? Harus menempatkan diri dengan sebaiknya sebagai pelayan masyarakatnya. Fungsi yang ketiga sebagai, nah kalau tadi tuntunan, sekarang sebagai tontonan. Kalau sebagai tontonan tentu saja sifatnya hanya menghibur, ya. Tidak, mungkin tidak ada apa ya aturan yang terlalu baku. Ya. Seni untuk hiburan ini selalu ada pada setiap masyarakatnya, yang tentu saja berbeda kondisinya pada masa-masa yang selalu berubah ini. Seni yang menghibur adalah seni yang mampu memberikan kesenangan kepada seseorang atau sekelompok orang. Jadi misalnya kalau ada apa ya, awal-awal sekitar tahun 80-an misalnya, di saat itu misalnya grup lawak Sri Mulat ya, dia base campnya itu di Solo, kota Solo, di daerah Sriwedari. Nah di situ setiap malam dia tampil. Nah, penontonnya datang langsung langsung datang beli tiket di situ. Bahkan anak-anaknya para pemain itu juga berada di dalam satu kompleks, mendatangkan guru untuk jadi sekolahnya tidak di sekolah umum, tapi gurunya ikut keliling, ibaratnya seperti itu. Jadi pada saat itu mereka menghibur dari satu kota ke kota lain, karena itu keluarganya ikut, anak-anaknya ikut, dan keluarganya diberdayakan semua ya, yang jadi pemain main, mungkin ada yang jadi uh, penjaga keamanan, ada yang jaga karcis, jual karcis, tiket, dan seterusnya, semua diberdayakan. Nah, namun demikian, yang anak-anak yang masih kecil tetap bersekolah. Gurunya ikut keliling. Nah, ya. Kalau sekarang mungkin semacam homeschooling. Ya. Fungsinya memang hanya hiburan. Ya, hiburan. Biasanya mengambil cerita-cerita dalam kehidupan masyarakat. Nanti coba kalian cari di YouTube grup lawak Sri Mulat. Ya. Tokoh-tokohnya yang terkenal misalnya si Tarsan, ya. Terus apa Tesi, Nunung. Nah, Nunung yang itu juga adalah jebolan Sri Mulat. Termasuk siapa ya yang sudah meninggal, Basuki yang dulu di acaranya Mandra, temennya Mandra itu jebolan Sri Mulat.
Dia hanya sekedar hiburan, lebih banyak ke hiburannya, lebih banyak ke tontonannya daripada tuntunannya. Walaupun kadang di akhir selalu ada pesan-pesan moral, tetap ada juga, tapi tidak sebanyak kalau di wayang. Nah, nggak tahu apakah beda dengan lawaan-lawaan sekarang. Sekarang kan stand up komedi misalnya. Itu betul-betul hanya sekedar pengen membuat orang tertawa. Ya, walaupun memang namanya lawak ya memang pengen orang tertawa, tetapi tentu saja nilai-nilai moralnya agak beda dengan pada masa lalu. Sekarang kadang ah, lawaknya itu apa ya, perasaan Pak sih kering. Coba bandingkan juga dengan Dono Kasino Indro. Nah, itu juga termasuk tontonan. Tapi tuntunannya tidak terlalu banyak. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ini ada ludruk. Nah, ini sebenarnya tontonan tapi sekaligus tuntunan. Ini ada ketoprak. Nah, kalau ini musik Betawi ya, musik Betawi. Nah, ketoprak, ludruk, apa bedanya? Coba nanti kalian ya cari ya. Eh, apa cirinya ketoprak dan apa cirinya ludruk? Kalau ketoprak itu dia ceritanya lebih pada bercerita tentang kerajaan, bercerita tentang masyarakat kalangan atas. Ya, misalnya kalau ketoprak tentang Gajah Mada, ya dia menceritakan Gajah Mada, perjuangannya, ide-idenya, intrik-intrik yang ada di dalamnya. Ya. Jadi ada tokoh utama dan tokoh tokoh dalam ketoprak itu biasanya tokoh terkenal dalam sejarah. Ya. Nah, sedangkan yang ini ludruk. Kalau ludruk itu eh, lebih pada satu cerita cerita yang pada masyarakat bawah, kalangan bawah. Ya. Tidak di kerajaan, tapi masyarakat bawah. Bahasanya kalau di ketoprak itu pakai bahasa halus, bahasa Jawa halus. Tapi kalau di ludruk, wah bahasanya kasar. Ya, karena memang levelnya kalangan bawah. Nah, itu yang ada pada fungsi tontonannya ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi eh, kalau tadi itu fungsi seni pada masyarakat tradisional, kita lanjutkan sekarang fungsi seni pada masyarakat modern. Ya. Kalau pada masyarakat modern ada beberapa fungsi yang menonjol. Yang pertama adalah satu, eh, seni digunakan sebagai media ekspresi, ekspresi atau aktualisasi diri. Ekspresi itu mengungkapkan perasaan. Kecenderungan fungsi pertunjukan untuk ekspresi atau aktualisasi diri merupakan rumpun dari semboyan seni untuk seni. Jadi kalau sudah ekspresi ini dia lebih mementingkan pada keakuannya. Seniman berkarya ya memang karena memang dia pengen berkarya, bukan karena dipesan, bukan bukan karena untuk kepentingan tertentu. Ya. Tidak ada orang yang dapat mengganggu gugat ekspresi seni dalam penampilannya. Ya, jadi kadang seniman kalau yang sudah pada tataran ini tingkatannya sering sering kita masyarakat melihat seniman itu orang yang unik, orang yang aneh. Seniman itu pokoknya kayak seseorang yang tidak tidak mau diatur dan seterusnya. Itu kadang kebebasan berekspresi itu membuat seniman yang kadang tidak mau tahu dengan aturan yang ada di sekitarnya. Mau pakai baju yang sama kah berhari-hari, mau sisiran kah, enggak masalah bagi mereka. Nah, kebebasan ini lebih menekankan pada pencapaian tertentu yang diperjuangkan. Jadi dia pengen memiliki apa ya, visi hidupnya yang pengen dia ungkapkan. Nah, kasus ini mungkin kalau kita pernah ingat dulu pernah ada kasus apa ya, Inul Inul Daratista yang pada saat itu muncul terkenal dengan goyang ngebornya ya, yang kemudian eh, kontroversi di masyarakat itu bolehkah boleh atau tidak, itu termasuk seni atau tidak. Nah, disinilah seorang
seorang seniman harus bijak ya. Bebas bukan berarti sebebas-bebasnya. Kalau kalau ada istilah hak asasi manusia, maka mestinya sebelum menuntut hak harus harus memenuhi kewajiban kewajiban asasi. Jadi seorang seniman itu kan dia bisa berkarya, bisa mengkomunikasikan karyanya kepada masyarakat. Bagaimana cara seniman berkomunikasi dengan masyarakat? Ya, misalnya kalau dia seorang penyanyi ya dengan pagelaran. Kalau seorang pelukis ya dia mengadakan pameran misalnya. Nah, itu adalah upaya-upaya seorang seniman untuk mengkomunikasikan buah pikirannya, isi hatinya, ekspresinya kepada masyarakat. Nah, itu haknya. Namun demikian, seorang seniman sebelum sebelum mengungkapkan ekspresinya sebagai hak asasinya, selama dia berada dalam lingkungan masyarakat, maka kewajibannya adalah mempelajari, melihat, mengingat norma sosial yang ada, norma hukum yang ada, sehingga tidak boleh seorang seniman mengatasnamakan kebebasannya, kemudian melanggar norma-norma sosial yang ada di masyarakatnya. Ya, jadi harus imbang. Bebas yang bertanggung jawab, bukan berarti bebas-bebasnya sehingga menimbulkan kontroversi yang ada dalam masyarakat yang mesti dipahami. Ya. Ekspresi diri, aktualisasi diri itu kalau dalam kebutuhan manusia merupakan kebutuhan yang tertinggi. Ya. Jadi kalau kalian pernah atau nantinya menulis skripsi misalnya atau tugas akhir, ada sering ini dijadikan sebagai satu kajian teori yang disebut hierarki kebutuhan menurut Maslow. Menurut Maslow kebutuhan manusia itu ada tingkat-tingkatan. Tingkat tingkatan paling rendah, tingkat yang pertama itu adalah kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan fisiknya, kebutuhan untuk memenuhi sandang, pangan, papan, ya. Kebutuhan manusia apa yang utama? Makan, minum, itu yang dicari. Lain-lainnya selama kebutuhan makan dan minumnya itu belum terpenuhi, manusia tidak akan mencari yang lain. Yang paling pokok itu dulu. Kebutuhan setelah makan, minum, pakaian, itu kan termasuk kebutuhan pokok. Ya. Ya. Tidak harus bagus, tapi harus pakai. Dan termasuk tempat tinggal, ya, tempat tinggal. Ya, walaupun kadang tinggalnya tidak menurut kita tidak layak, tapi itu kebutuhannya harus dicapai. Ya. Kalau sudah kebutuhan itu tercapai, meningkat kebutuhan akan keamanan. Sudah punya rumah, tapi ya harus diberi teralis jendelanya, diberi pagar, diberi kunci. Ya, karena dia ingin mengamankan apa-apa yang dia milikinya. Setelah itu kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan memiliki pasangan, ya. Kemudian membuat suatu keluarga, ya. Anak, istri, suami. Nah, itu kebutuhan berikutnya. Ya. Selalu bahwa setelah sandang pangan cukupi dengan ukuran masing-masing, ya, rumah sudah ada, mikir dia bagaimana menikah, membentuk keluarga. Nah, sudah bekerja dan seterusnya, kebutuhan yang berikutnya adalah akan penghargaan, status sosial. Ya. Manusia memiliki kebutuhan itu. Kalau sudah di dalam hidup bermasyarakat, setelah berkeluarga bermasyarakat, maka dia memiliki keinginan untuk diterima oleh masyarakat, oleh lingkungannya, dan dihargai, tidak disepelekan. Maka berlomba-lombalah menjadi anggota DPR, ya, pengen menjadi PNS, ya, salah satunya selain untuk kehidupan juga penghargaan, pengen menjadi pejabat, ya, jual beli jabatan akhirnya dan seterusnya. Nah, itu adalah hal-hal yang kebutuhan berikutnya. Dan kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Ya. Setelah semuanya tercapai, keuangannya memadai, maka bermainlah dia dengan hobi. Nah, maka kalau sudah hobi,
Itu tidak ada yang murah ya, hobi itu mahal semuanya ya. Kalian memiliki hobi mancing, pasti akan membeli alat pancing yang mahal, tidak mungkin ya. Hobi panahan, nah, kan pasti akan berusaha membeli yang terbaik ya. Kalau sudah ekspresi diri itu kadang tidak peduli dengan orang lain, yang penting aku suka, aku puas ya. Ya jadi pada masyarakat modern ini sangat menjadi suatu hal yang sering kita lihat, sehingga pada akhirnya banyak orang memiliki hobi yang menantang paut, menantang apa ya, pokoknya menantang bahaya. Itu sebenarnya karena pengen aktualisasi dirinya, ya, pengen diakui dan seterusnya. Berikutnya, fungsi berikutnya sebagai media pendidikan. Seni sebagai media pendidikan merupakan elemen dasar yang perlu dipahami. Hal ini karena esensi seni sebenarnya tidak dapat lepas dari muatan edukatif. Dengan kata lain, apa yang dituangkan dalam berbagai cabang seni merupakan sarana untuk mewujudkan, untuk membentuk budi pekerti seseorang. Ya, jadi berkesenian itu bukan tujuan akhir, tetapi menggunakan seni sebagai media untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin dengan memberikan nasihat secara langsung tidak mudah diterima. Tapi kalau kemudian menggunakan seni, coba kita lihatlah sama-sama. Mungkin itu akan lebih terasa, bisa diterima ya. Ya jadi apalagi di sekolah, pada saat kita mengajar anak bernyanyi, sebenarnya tujuan utamanya bukan anak supaya bisa bernyanyi, tetapi lebih pada apa muatan moral yang bisa disampaikan. Ada contohnya enggak ya? Pak Wi coba memberi contoh apa ya? Memberikan suatu pesan-pesan moral tetapi melalui sebuah lagu misalnya. Tarikan dulu. Ini ada sebuah lagu yang bagus banget. Misalnya nanti kalau bisa dipakai di acara yang sudah mengajar, acara perpisahan. Judulnya untuk berat bersama-sama. Oh Tuhan, ini aku lagi Suaranya. mencurahkan isi Ada. hati. Nanti Pak Wit kirim lewat grup aja. Mendengarku lagi, aku yang banyak meminta. Pendek dulu. Lagunya bagus, sayangnya tidak ada suaranya. Tapi kita coba buka lagi bisa enggak? Coba buka lagi. Pendek. Kalau enggak bisa ya wes, nanti dilanjutkan. Ini aku lagi mencurahkan. Sudah disiapkan supaya bisa. Oke lah, tapi nanti lain kali saja. Lain kali. Pak Wit kirimi berikutnya. Oke, berarti lanjut ke fungsi pendidikan ya, jadi melalui lagu, melalui beragam. Nah, contoh, ini kebetulan contohnya di taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak, pusat perhatian pendidikan seni diarahkan pada proses yang meliputi hal sebagai berikut. Jadi bermain, belajar melalui bermain, termasuk juga belajar melalui seni. Ya, jadi seni hanya digunakan sebagai media. Nah, terutama
uh, berkesenian di sinilah yang tidak hanya sekedar bernyanyi menari, tetapi selalu di dalam berkesenian itu selalu ada apa yang hendak dituju. Contoh anak bermain musik, anak bermain paduan suara, ya. Melalui paduan suara banyak dikenalkan nilai-nilai kedisiplinan, kekompakan, ya, nilai-nilai rasa, estetika dan seterusnya, menghormati teman, toleransi, banyak nilai-nilai yang akan dikenalkan, ya. Jadi bukan hanya sekedar bernyanyi, keberanian, karena tidak setiap orang loh mau bernyanyi, berani bernyanyi, berani tampil. Itulah, ya. Nah, berikutnya lagi fungsi yang sekarang itu fungsi industri. Seni sebagai industri lebih mengarah pada tujuan tertentu, kepentingan tertentu untuk mendukung satu produk tertentu. Nah, karena itu misalnya seseorang ingin mengenalkan satu produk tertentu, banyak digunakan apakah melalui iklan, ya. Nah, iklan di situ dikemas supaya menarik, mudah diingat, ya, mudah diingat, sehingga seseorang begitu melihat, mendengar sesuatu itu langsung teringat produk tertentu. Nah, misalnya seorang laki-laki yang perkasa itu identik dengan rokok, misalnya kalau zaman dulu kan, kalau sekarang kan sudah iklan seperti tidak boleh lagi. Ini contoh-contoh iklannya. Kalau anak-anak muda, anak SMA itu ya minumannya ya Pocari Sweat misalnya. Nah, ini menggambarkan siapapun dari golongan manapun, ya beda roda satu jalur, drive-thru misalnya. Ya, naik dia ada yang naik motor, ada yang naik baja, ada yang naik sepeda, tapi semua tujuannya sama. Ya, McD. Nah, ini sudah menjadi satu industri. Nah, kalau udah sini, ini sudah bukan ekspresi lagi, tapi berdasarkan pesan. Nah, berikutnya lagi ada seni digunakan sebagai terapi. Iya, kok bisa? Ya. Seni untuk terapi digunakan secara khusus memberikan ketenangan batin seseorang yang sedang menderita secara psikis kejiwaan. Masalah kejiwaan yang sering dihadapi manusia membutuhkan media untuk penyelesaiannya. Salah satu cara tersebut dapat ditempuh dengan beraktivitas di dunia seni. Dengan berolah seni, seseorang memiliki permasalahan atau tertekan jiwanya akan terlepas apa yang menjadi beban pikirannya terobati. Dengan demikian, orang belajar seni tetapi hanya sebagai media untuk memberi siraman estetis. Bukan berkarya untuk menuangkan ekspresinya sebenarnya, tapi lebih mengurangi beban. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan seorang pelukis? Kalau seorang pelukis yang memang seniman, kalau dia mau berkarya, maka di awal dia sudah memiliki tema. Aku mau apa? Ide itu sudah ada. Idenya sudah ada. Di awal sebelum melukis, dia sudah punya ide. Aku mau melukis ini. Nah, kemudian dikerjakan sampai selesai. Nah, hasil karya lukisan pelukis itu adalah merupakan hasil dari konsep yang sudah dimiliki sejak awal. Sedangkan kalau pasien-pasien ini pasien dari rumah sakit jiwa, ya, salah satu terapinya adalah diberi kesempatan untuk melukis. Di awal dia tidak punya tema. Ya. Pokoknya dia diberi menggambar apa yang dalam pikirannya, dalam hatinya, ya gambar. Setelah selesai, baru dianalisa oleh ahli psikolog. Kebalikannya gitu, dianalisa, dilihat. Nah, jadi yang lihat ya ahli psikologi di situ. Itu bedanya. Jadi di sini bukan melihat bahwa karya ini memenuhi kriteria suatu karya seni, tidak. Tapi lebih pada silakan coret-coret segala macam, itu nanti akan oleh seorang ahli akan bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi kejiwaannya. Ya, jadi dibalik ya. Kalau seniman dari awal sudah memiliki tema. Sedangkan pada pasien kejiwaan gambar dulu, setelah selesai baru disimpulkan. Komersial, fungsi berikutnya komersial.
Seni untuk kategori ini sebagai alat mendatangkan keuntungan, bisa dibuat menurut keperluan dan keinginan. Nah, jadi seni ini bisa dipesan. Nah, bisa. Walaupun kadang-kadang harus menyimpang pada norma estetis yang berlaku. Ya. Seni untuk fungsi ini terjadi karena permintaan yang makin banyak. Dunia pariwisata membuka peluang untuk pengemasan jenis-jenis pertunjukan kemasan. Ya. Jadi seni digunakan untuk menarik eh, wisatawan datang, bisa jadi, ya kan? Sudah komersial. Eh, di Bali, kalau kita mau mengajak seseorang untuk berfoto, nah, kalau dulu gratis, sekarang, money dulu, uangnya dulu, money piro, nah itu sudah. Itu. Jadi seorang eh, petani mau diajak foto, boleh, tapi 50.000 dan seterusnya. Jadi sudah semuanya udah berpikir bahwa aku dapat apa, aku dapat berapa. Ya, walaupun kadang-kadang ya karena pesanan, sebenarnya iklan itu tidak baik, rokok itu tidak baik, tapi ternyata tetap dianukan. Makanan taruh, anak-anak siapa yang tidak suka, tapi ternyata katanya tidak bagus kan gitu. Ya itu fungsi-fungsi seni pada masyarakat kita saat ini ya. Jadi fungsi seni pada umumnya itu yang sudah bisa Pak Wid jelaskan hari ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Masih ada lagi. Nah, nah sekarang kita melangkah ke seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ini pada ujian yang lalu muncul ya, muncul karena Pak Wid coba bahas. Seni itu selalu membutuhkan apa yang disebut media atau medium. Ya. Semua seni pasti memerlukan media. Kalau seni musik ya medianya suara. Kalau seni tari medianya ya apa itu gerakan. Nah, kalau seni rupa medianya apa? Ya benda-benda yang bisa digunakan. Kalau melukis ya kanvas misalnya. Kalau pematung ya bahannya itu tadi apakah medianya bisa logam, bisa kayu, dan seterusnya ya. Jadi seni rupa pun juga beragam nanti medianya. Nah, di sini kita akan bahas ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apa bedanya nanti kita lihat. Seni rupa murni. Ya. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang merupakan sebuah hasil atau bentuk karya seni yang dalam proses pembuatannya menghasilkan karya yang fungsinya hanya untuk dinikmati keindahannya. Atau juga bisa dikatakan jika karya seni ini lebih mementingkan atau menjunjung tinggi nilai estetis daripada kegunaannya. Jadi kalau membuat suatu karya, ya memang pengen dinikmati keindahannya, bukan kegunaannya secara praktis. Misal membuat pot bunga dari keramik, ya. Tetapi sayang kalau mau dipakai untuk nanam, makanya dipajang saja. Karena fungsinya hanya memang untuk dilihat. Guci, ya misalnya, cangkir yang dengan berbagai macam ukiran, ya. Memang tujuannya hanya dipakai untuk keindahan, untuk nilai seninya. Jika dilihat dari kesimpulan tersebut, sebuah seni rupa murni mempunyai fungsi yang kompleks di dalam kehidupan manusia di setiap harinya. Sebuah karya seni murni sudah berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kebahagiaan seseorang dengan menggunakan unsur keindahan atau estetis dalam sebuah seni rupa. Jadi memang hanya untuk kesenangan hati. Karena memiliki unsur estetika yang tinggi, bukan hanya membuat orang yang melihat menjadi bahagia atau senang. Seni rupa murni juga digunakan sebagai sarana untuk mempercantik atau sebuah hiasan untuk ruangan agar terlihat indah dan nyaman. Bayangkan kita dulu misalnya nih ada tanaman yang harganya mahal banget.
mulai dari gelombang cinta, terus ya bunga-bunga yang kemarin sempat mahal harganya itu kan. Kemudian dilihat senang atau kemudian ditaruh di pojokan ruangan mempercantik ruangan yang ada. Itu rasanya kadang kalau dipikirkan ya bunga gitu kok harganya sampai puluhan bahkan ratusan juta. Ya karena untuk membeli kesenangan tadi, membeli kebahagiaan. Ya tentu saja orang-orang seperti ini adalah kalau dalam tingkatan Maslow tadi, dia sudah memiliki tataran yang sudah tinggi. Ya, bukan lagi tataran yang masih memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sudah tataran yang tertinggi. Kehidupannya, kebutuhannya semua tercukupi. Ya, semua. Tinggal berarti apa? Kalau semua tercukupi kembali lagi hobi itu tadi. Ya. Selain itu, penggunaan seni rupa murni juga sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi kepada penikmatnya, serta juga menjadi media untuk memberikan sebuah pendidikan yang bersifat baik untuk kepribadian manusia. Ya, seni rupa murni, bagaimana merawatnya, bagaimana menjaganya, bagaimana memberikan penghormatan kepada pencipta, kepada pelukisnya dan seterusnya. Jadi itu sebagai media itu juga ya, bagaimana merawat, bagaimana supaya ini tetap bisa dilihat bagus dan seterusnya, melestarikannya. Dari segi sosial, seseorang yang melihat sebuah karya seni yang bagus dan menarik akan condong ingin tahu siapa pembuatnya, serta mengapresiasi, bahkan juga memberi sebuah penghargaan karena hasil karya seninya yang dapat menggugah rasa bahagia tadi. Nah, mengapresiasi, ya, jadi seorang pecinta seni kadang melihat suatu karya, kalau dia senang akan memberikan apresiasi. Apresiasi ini bisa dalam misalnya memberi sebuah lukisan dengan harga yang tinggi. Karya seni itu tidak ada batasan ukuran standar untuk sebuah harga. Tidak ada. Kalau harga emas 1 gram jelas. 1 gram kurang lebih sekarang sekitar 900 ribuan misalnya untuk emas batangan misalnya. Atau untuk harga sebuah motor misalnya itu ada batasnya jelas. Tapi kalau untuk suatu karya seni tidak ada. Semua tergantung senang, cocok, ada uang, bayar. Ada satu lukisan yang mungkin harganya sampai ratusan juta, ada yang harganya lebih, bahkan ada sampai mencapai miliar hanya untuk sebuah lukisan. Karena itu untuk saat ini seni murni itu juga kadang digunakan oleh masyarakat tertentu sebagai salah satu investasi. Dia membeli sebuah karya, suatu disimpan, suatu saat dijual lagi sebagai suatu investasi. Bisa terjadi seperti itu ya. Dijadikan sebuah tabungan, bisa terjadi seperti itu. Tentu saja suatu saat dijual pada komunitasnya, itu nanti akan mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa. Harganya tidak ada standar, selama cocok ambil. Bukan hanya itu saja, penggunaan sebuah karya seni murni juga bisa memunculkan rasa takjub dan membuat seseorang mengingat sang pencipta. Ya, dengan keindahan karya, dia melihat apakah itu suatu lukisan, apa itu suatu patung atau ukiran tertentu yang akhirnya menyentuh hatinya. Akhirnya misalnya lukisan itu indah, tapi siapa yang paling indah? Tuhanlah yang lebih indah, misalnya seperti itu. Itu bahasa filosofinya. Ya. Nah, ini contoh-contoh lukisan, contoh-contoh karya seni murni ya. Nah, ini lukisan, ya, lukisan. Lukisan ini sifatnya dua dimensi ya, atau dwimatra. Ya. Kenapa? Karena hanya melihat ini saja, hanya ada panjang lebar. Nah, sedangkan sebelahnya ini adalah sebuah patung. Patung. Ini kalau tidak salah patung dari di Candi Prambanan, patung Ronojonggo. Ya. Jadi patung ini 3 dimensi karena bisa dilihat dari depan, dari samping, dari belakang. Ya. Satu karya yang sangat luar biasa. Ya.
memang hanya untuk dinikmati keindahannya. Ya, jadi ya makanya misalnya di candi, bahkan sekarang misalnya kalian yang pernah ke Candi Borobudur, perlu diketahui sekarang wisatawan tidak boleh naik ke Candi Borobudur, hanya cukup melihat di lingkungan sekitar saja. Kenapa tidak boleh naik? Untuk menjaga kelestariannya supaya tetap terjaga ya awetnya. Grafis ini juga betul-betul ini kayaknya media kayu kemudian dipahat ya, dipahat. Nah, kalau ini relief itu ya semacam ini biasanya ada di dinding candi. Ada di Candi Prambanan ada juga. Di Candi Prambanan itu dia reliefnya itu di candi yang paling besar itu ada reliefnya itu menggambarkan cerita Ramayana. Kalau di Borobudur reliefnya yang menggambarkan tentang perjalanan Buddha Gautama. Nah, ini seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini juga merupakan satu bentuk seni murni, kayak teater. Nah, itu lebih lebih betul-betul hanya menceritakan apa yang ada dalam pikirannya. Tidak setiap orang kadang mampu menikmati pertunjukan teater ya. Lebih mudah menikmati pertunjukan sinetron ya misalnya. Sinetron. Tapi kalau teater itu biasanya kadang kata kalimat gerak tubuhnya itu ada sesuatu yang bersifat simbolis. Kalau ini fotografi ya, seni murni ya, fotografi. Jadi eh, sudah berkembang lagi menggunakan teknologi. Nah, dengan fotografi ini ada teknik-teknik tertentu untuk mengambil foto, kemudian bagaimana sudut pengambilannya dan seterusnya. Ini termasuk seni murni. Nah film ini juga termasuk eh, seni murni ya. Kalau sekarang mungkin yang baru terkenal adalah film KKN, nah, di Desa Penari. Nggak tahu sudah melihat apa belum kalian. Ini adalah karya-karya. Namun demikian mestinya walaupun ini lebih mengungkapkan alam pikiran dari si uh, senimannya, biasanya juga ada pesan-pesan moral yang pengen disampaikan. Ya. Kayak fotografi ini semut. Kadang biasanya kalau ditanya kepada tukang fotonya apa sih maknanya? Oh, banyak sekali. Dia bisa menggambarkan tentang bercerita tentang semut yang si kecil yang tetapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kekompakan semut tadi ya, bahwa walaupun kecil tapi dia kompak, setia, selalu mengikuti job deskripsinya dan seterusnya. Itu pasti ada pesan-pesan moral yang bisa diceritakan. Kadang dari sebuah gambar itu bisa menjadi beribu kata. Nah, ya. Nah, berikutnya lagi, kalau tadi yang sifatnya adalah seni rupa murni, yang berikut adalah ini seni rupa yang terapan. Seni rupa terapan. Apa maksudnya? Seni rupa terapan adalah salah satu jenis karya seni rupa yang diciptakan dengan tujuan utama memberikan nilai fungsi atau nilai guna sebagai benda dibandingkan dengan nilai estetisnya. Itulah sebabnya seni rupa yang memiliki nama lain ya, bisa diaplikasikan. Ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari karena tidak hanya memiliki fungsi estetis saja, melainkan juga fungsi praktis. Jadi seni rupa ini bisa memenuhi kebutuhan dalam aktivitas keseharian kita. Bahasa gampangnya, karya yang ada itu bisa digunakan, bisa dipakai betulan gitu loh. Kalau misalnya membuat cangkir gelas, ya memang bisa dipakai untuk minum. Tapi kalau seni rupa yang murni membuat cangkir, tapi kadang cangkirnya tidak bisa untuk minum. Kenapa? Bagian bawahnya bolong, ya misalnya, atau dinding-dindingnya itu tidak bisa ada sebagian bolong dan seterusnya. Tapi bagus dilihat, tapi tidak bisa digunakan. Nah, dari keutamaan fungsi praktis inilah yang membedakan seni rupa terapan dengan seni rupa murni. Bahkan banyak yang menganggap bahwa lebih susah membuat seni rupa terapannya dibandingkan yang murni. Karena kalau yang murni kan lebih bebas.
tanpa harus mempertimbangkan fungsinya dalam karya seni tersebut. Nah, anggapan tersebut akan mungkin terdengar biasa itu jika membicarakan seni, karena untuk menilai karya seni bisa dilihat dari berbagai fungsinya. Bahkan bisa jadi membuat lukisan tertentu lebih sulit dibandingkan membuat bangunan rumah, kata seorang seniman. Tapi memang demikian. Sebenarnya seorang seniman itu sangat luar biasa. Misalnya begini, kalau kalian pernah melihat orkestra, ya, musik orkestra itu, atau mungkin kalau tidak salah Pak itu pernah melihatkan orkestra yang apa itu judulnya Simfoni yang Indah. Kita rasakan beragam musik, beragam alat musik dipadukan menjadi suatu alunan yang indah sekali. Ya, karya-karya seperti itu sebenarnya satu buah karya lagu dalam bentuk orkestra tadi, kalau diibaratkan seorang arsitektur, dia seperti membuat sebuah bangunan. Bisa disetarakan seperti itu. Sebuah bangunan yang karya arsitektur. Ya. Kalau arsitek kan memang hasil karyanya ya rancangan rumah. Nah, kalau komponis itu ADMS misalnya, Purwacaraka, ya bangunan rumahnya itu adalah bentuk karya musik tadi, yang merupakan gabungan dari berbagai macam alat musik yang dimainkan menjadi suatu jalinan yang sangat indah sekali. Ya. Nah, berdasarkan dari makna katanya, terap berarti penerapan atau perwujudan dalam praktik yang sifatnya aplikatif. Nah, sifat aplikatif pada karya seni adalah untuk pengaplikasian bentuk-bentuk fungsional untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh wujud fungsional tersebut antara lain pakaian. Tapi kan saat ini kalau kita lihat, baju tidak sekedar baju, pasti ada modelnya, ada perpaduannya, ya, ada padu padannya. Apalagi kalau yang perempuan, ya. Ya. Laki-laki pun juga tidak kalah. Nah, namun demikian memang perempuan yang lebih pokoknya banyak berpikir untuk itu. Perabotan rumah tangga. Nah, sekarang misalnya sama-sama kursi tamu misalnya, tentu saja berbeda-beda. Tidak cukup lagi hanya sekedar kayu kotak saja. Biasanya ada kayu yang ada busanya, ada beragam aksesorisnya, ya. Tentu saja fungsinya memang untuk duduk, tetapi selain itu ada nilai estetis yang juga dipertimbangkan. Makanya orang kalau misalnya nih nanti suatu saat kalian membeli perabot, pasti tidak hanya yang penting bisa diduduki, tetapi bagus enggak ya, warnanya apa ya, kuat enggak ya, nah dan seterusnya. Rumah juga, membuat rumah tidak sekedar yang penting ada atapnya, ada lantainya, ada pintunya, pasti dipikirkan bagaimana nilai-nilai estetiknya, ya. Jadi walaupun rumah sama-sama rumah, yang penting bisa menahan hawa panas dingin, tetap harus dipikirkan bagaimana keindahannya. Bahkan perlengkapan makan, perlengkapan ibadah, ya, sholat pakai gamis, sampai perlengkapan pertunjukan, apapun itu. Jadi selain berfungsi juga harus memiliki nilai keindahannya. Ya. Nah, kita lihat fungsi seni rupa terapan sendiri. Sama sebagai fungsi individual, setiap manusia memiliki unsur psikis dan fisik masing-masing yang dapat merasakan fungsi karya seni secara individual atau pribadi. Fungsi individual dalam unsur fisik dapat berupa pemenuhan kebutuhan seperti pakaian. Setiap orang memiliki selera baju yang seperti apa, warna yang seperti apa. Ya, termasuk tadi ya peralatan makanan, rumah, transportasi. Kalian aja misalnya beli motor, sama-sama yang penting bisa mencapai tujuan tertentu, merek tertentu saja mungkin kalian akan mempertimbangkan. Ya, mereknya, warnanya, dan seterusnya. Walaupun sama-sama nyampe. Sedangkan fungsi individual dalam unsur psikis atau emosional dapat berupa kenyamanan dan kesenangan saat menggunakan benda tersebut. Kalau menggunakan ini merasa lebih nyaman. Menggunakan benda karya seni yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya menjadi lebih percaya diri misalnya. Ya kan? Nah, itu jadi dipikirkan
memakai baju yang ukurannya pas, modelnya pas, akan merasa lebih percaya diri. Ya. Tampil dengan rambut yang baru dibawa ke salon misalnya, itu juga lebih membuat percaya diri. Ya. Memakai HP yang terbaru sesuai dengan kekinian, nah itu juga lebih percaya diri dan seterusnya. Itu fungsi individual. Dia merasa nyaman dengan menggunakan apa yang dia pakai saat itu. Kalau fungsi sosialnya apa? Ya, fungsi sosialnya karya seni terapan memiliki fungsi sosial yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi banyak orang atau lingkungan. Dalam prakteknya, fungsi sosial karya seni dapat terwujud dalam beberapa bentuk seperti ini. Sebagai rekreasi atau hiburan, ya. Jadi karya seni yang ada itu ya, dapat menghilangkan kejenuhan dari berbagai masalah. Apakah pekerjaan, masalah pribadi. Contoh ya, contoh karya seni terapan yang memiliki fungsi hiburan. Film, komik, ya, foto booth, dan lain-lainnya. Jadi makanya kan sekarang ini eh, tempat wisata saat ini kadang tidak harus letaknya yang luas ya, wilayahnya luas. Kadang tempat wisata saat ini sempit saja, tapi yang penting apa? Ada tempat untuk selfie. Nah, misalnya di Samarinda ini ada apa? Bukit apa namanya? Sana. Udah, yang penting beri tempat untuk foto, selesai. Ya. Kalau dilihat secara keseluruhan tidak bagus, tapi kalau untuk foto-foto bagus. Ya, jadi itu ya. Kemudian fungsi sosial berikutnya, karya seni itu harus bisa digunakan sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi. Seperti tadi Pak katakan, seorang seniman itu bisa berkomunikasi melalui karyanya, pagelaran, pameran, pertunjukan. Itu adalah media komunikasinya. Karya seni dapat menjadi media untuk memberikan informasi maupun menampung keluhan orang banyak sebagai ekspresi diri. Contoh karya seni rupa yang memiliki fungsi komunikasi, iklan. Ya, iklan itu kan memberikan pengaruh kepada penontonnya, yang melihat, yang mendengar, agar ini loh produknya. Kalian pernah dengar istilahnya odolnya habis, kemudian suruh belinya apa? Pepsodent. Padahal odol itu adalah merek pasta gigi pada saat lalu, tapi kemudian melekat ke dalam alam pikiran masyarakat sehingga pokoknya pasta gigi itu ya odol. Pernah enggak beli Aqua tapi diberi Vista? Kok ya mau? Jadi anggapnya pokoknya kalau minuman mineral itu ya itu namanya Aqua, tetapi mereknya beragam. Padahal Aqua itu adalah merek minuman mineral, ya itu ya. Berarti apa? Aqua itu sudah mampu menjalin komunikasi dengan masyarakatnya, hingga orang beranggapan pokoknya kalau air mineral itu adalah Aqua. Nah, jadi orang kalau ke warung misalnya beli air mineral langsung beli Aqua. Ditanya lagi mereknya apa? Ya Aqua kan gitu. Atau kalau zaman dulu di Jawa, kalau motor itu ya namanya Honda. Mau kemana? Sini naik apa? Naik Honda. Padahal bisa jadi Suzuki mereknya, ya. Atau Yamaha, tapi pokoknya Honda. Gitu ya. Nah itu sudah mendarah daging, terinternalisasi dalam masyarakat. Ya. Terus ya, jadi kalau zaman sekarang itu tadi ya fungsi-fungsi komunikasi ini adalah poster itu juga syaratnya poster itu jadi dia hanya satu gambar atau apa tapi memberi pesan moral tapi tidak boleh terlalu banyak kata ya. Tidak boleh terlalu banyak kata, jadi cukup gambar yang orang lihat sekilas tahu maknanya. Spanduk, website, ya, brosur dan seterusnya itu adalah media komunikasi. Sarana pendidikan atau edukasi ini fungsi berikutnya. Seni terapan dapat menjadi sarana penunjang dalam bidang pendidikan karena dunia seni mampu berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh karya seni yang memiliki fungsi dalam bidang pendidikan adalah ilustrasi dalam buku, ya kan? Buku pelajaran itu biasanya ada gambarnya. Jadi ilustrasi itu memperkuat narasi yang ada. Poster, tata cara prosedur suatu sistem dan lain sebagainya. Ya. Kemudian fungsi berikutnya bentuk religi atau keagamaan.
Selain pendidikan, seni rupa terapan juga dapat menjadi media seorang untuk melakukan kegiatan keagamaan yang mereka anut. Ya. Contoh seni terapan yang bisa ditemukan dalam keagamaan adalah baju, ya, jilbab, gamis, misalnya itu, sarung, perabotan rumah tangga yang bernuansa religi, misalnya kalau yang Nasrani patung, ya, salib, ya. Hingga kebutuhan ibadah yang beragam, ya. Misalnya sajadah, kemudian tasbih, ya, apapun kebutuhan untuk beribadah. Nah, sekarang contoh seni rupa terapan apa saja sih? Misalnya nih, yang pertama, anyaman ya. Anyaman, ini dari apa? Ini dari bambu. Kalau di Kaltim ya mestinya dari rotan. Ini dari rotan. Nah, jadi ini misalnya ini kap lampu ya. Tapi kelihatan bagus ya. Fungsi utamanya adalah sebagai kap lampu misalnya. Tapi dipindah atau ini tempat apa ini ya, untuk menaruh barang ya. Tapi dibuat dengan memiliki nilai estetis. Karena itu tentu saja barang yang memiliki nilai estetis, harga jualnya juga pasti akan lebih tinggi daripada yang biasa. Ya, ini batik. Hai mbahnya siapa ini? Batik adalah suatu ya, jadi dari kain yang digambar kemudian nanti diberi apa istilahnya malam itu lilinnya itu ditutup nanti kemudian dicelup, nah, dicelup baru kemudian nanti yang mendapat yang ditutupi oleh malam tadi maka dia nanti tidak kena warna dan seterusnya sehingga berulang kali ini batik itu ada yang batik celup ada yang batik tulis batik cap maksudnya ada cap. Nah ini merupakan suatu bentuk karya seni terapan yang bisa dipakai untuk membuat baju. Batik itu sudah diakui dunia bahwa itu adalah produk hasil karya budaya Indonesia. Nah, ya. Ini keramik. Nah, keramik ini juga memiliki nilai estetik yang tinggi. Kalau zaman dulu di pedalaman Kalimantan itu banyak yang orang memiliki keramik keramik guci dari China. Ya, jadi selain bisa untuk pajangan, bisa juga digunakan untuk tempat menyimpan. Ya, nyimpan apa ya terserah. Ya. Kalau yang Pak lihat sering itu di tempat sini di Samarinda, ada kunci digunakan untuk apa? Naruh payung. Payungnya banyak, tapi jadi payungnya jadi kelihatan ditaruh di sini semua. Nah, keramik ya. Ini kerajinan logam. Nah, jadi ini juga suatu karya seni kayaknya anak. Tapi terus lainnya itu apa Pak? Oh bisa jadi ini menjadi satu untuk asbak ya. Jadi asbak tapi ada nilai estetisnya. Atau mungkin untuk menaruh sesuatu. Nah, bisa jadi tergantung keperluannya. Jadi dibuat bentuk seperti ini, kemudian digunakan, bisa dimanfaatkan untuk benang tertentu. Atau sebagai apa, pemberat, supaya kertas tidak hamburan kemana-mana. Bisa jadi itu, ya. Jadi berfungsi, tapi selain memiliki fungsi, memiliki nilai keindahan yang ada. Lagi, nah ini, ukir pahat di Bali ini kayaknya, ya. Jadi bisa jadi sebuah meja, tapi mejanya diberi ukir-ukiran sehingga selain berfungsi untuk menaruh sesuatu, tapi juga ada nilai-nilai keindahan. Nah, hal-hal seperti ini, barang-barang yang memiliki nilai estetis ini biasanya juga meningkatkan status sosial oleh pemiliknya. Senjata tradisional. Nah, keris misalnya, dia memiliki nilai-nilai estetis yang tinggi sekali. Ya. Jadi banyak ada ukiran-ukirannya. Jadi tidak hanya sekedar bikin di tempat asal runcing selesai, tidak. Ya. Bahkan kalau orang Jawa yang tahu perkerisan, dia ngitung luknya ada berapa. Luk itu nih, belokan ini namanya luk. 1, 2, 3. Ada yang luknya sampai 7, ya berarti dia harus lebih panjang lagi. Ya. Dan beragam yang lain-lain itu masih masih banyak sekali. Ya, masih banyak sekali. Oke. Sip. Nah, selesai. Baik sambil Pak
Wid istirahat ini ya, Pak Wid setelkan ini lagu yang tadi seni bisa untuk sebagai media tuntunan, tontonan iya, tontonan juga bisa. Ya, nikmati ini. Ini lagunya bagus banget. Siapa tahu nanti perpisahan ya. Oh Tuhan, ini aku lagi mencurahkan isi hati. Jangan bosan mendengarku lagi. Aku yang banyak meminta, tapi bolehkah satu kali lagi kau dengar sebaik doa ini? Kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa membalas semua cintanya. Terangi jalan di lelahnya, lindungi dari duka lara, kuatkan mereka untuk jalani semua dalam hidup ini. Oh Tuhan, ini aku lagi, terdengarkah semuanya? Tak akan bosan aku mengulang permintaanku sekali lagi. Kirimkan sayang untuk mereka, hangatkan selalu di hatinya. Ku tahu tak akan pernah bisa membalas semua cintanya. Terangi jalan di lalanya, lindungi dari duka lara, kuatkan mereka untuk jalani semua dalam hidup ini. Ku tahu engkau pasti mendengar untuk mama dan papa. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Baik, itu tadi lagu judulnya Untuk Tuhan. Nah, bagi yang sudah mengajar di SD ya, lagu itu tadi lagu yang digunakan sebagai lagu wajib untuk Festival Lomba Seni Pelajar. Salah satu lagu wajib pilihan. Jadi kalau kalian ada yang sekolahnya ada yang ikut, itu adalah salah satu lagunya. Ya. Baik, lanjut Pak Wid akan jelasin tentang unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa. Jadi sama halnya musik itu juga ada unsur-unsur seni musik. Ada melodi, ada harmoni, ada irama, dan seterusnya. Ya,
ada dinamik. Ya. Nah, termasuk di dalam unsur seni rupa juga ada. Hanya unsur-unsur seni rupa tentu saja tidak sama ya, berbeda dengan unsur seni musik. Ya. Baik, karya seni yang dihasilkan seorang seniman, nah, pasti terdiri dari unsur-unsur seni rupa yang bersatu menjadi satu kesatuan. Jadi unsur-unsur yang ada itu tidak bisa dilihat satu persatu, tetapi menjadi satu buah kesatuan, ya. Satu kesatuan itu sehingga dapat dinikmati secara visual. Kalau musik, ya tidak bisa dinikmati satu persatu, melodinya sendiri tidak. Jadi melodi itu menjadi terjalin dengan harmoninya, dengan ekspresinya, dengan dinamiknya, sehingga bisa dinikmati secara audio. Kayak ini tadi kita mendengar lagu untuk Tuhan. Ya, kita sudah tidak mikir lagi notnya apa. Ya. Kita hanya mendengar alunan musiknya, suara si anak yang bernyanyi. Kemudian di situ kita bisa merasakan keindahannya. Ya, tapi kalau seni rupa ya ada unsur-unsur seni rupa yang bersatu menjadi kesatuan utuh. Apakah dia menjadi suatu bentuk lukisan dan seterusnya. Nah, inilah kenapa suatu lukisan atau karya seni yang biasa dipamerkan memiliki nilai estetika yang tinggi dan sangat indah. Unsur-unsur seni rupa secara umum terdiri dari unsur fisik dan non fisiknya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita kalau sudah melihat satu lukisan itu sudah melihat sebagai satu kesatuan. Tidak lagi lihat mana titiknya, mana garisnya, tidak ya. Nah, unsur fisik ini berarti sebuah karya seni bisa kita lihat secara langsung seperti ada titiknya, garisnya, bidang, ada bentuk, ada ruang, ada warna, tekstur, nah, gelap dan terang. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam seni rupa itu sendiri ya. Sedangkan unsur non fisik adalah prinsip umum yang digunakan untuk menempatkan unsur fisik dalam karya seni. Nah, unsur seni yang pertama, unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Ya, titik adalah awalnya. Ya, titik adalah unsur paling dasar. Ya. Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Ya. Menjadi dasar seni rupa di sini karena titik bisa melahirkan wujud atau gagasan. Lalu menciptakan sebuah garis, membentuk menjadi sebuah bentuk, menjadi sebuah bidang. Ya. Nah, jadi titik kalau dua buah titik dihubungkan, ada titik A, titik B dihubungkan, maka menjadi sebuah garis. Ya. Garis selalu memiliki dua titik, ya, titik awal dan titik akhir, itu garis. Garis pasti akan diawali dan diakhiri, seperti itu. Di samping itu ada pula teknik lukis yang terkenal dengan menggunakan kombinasi warna titik dan ukuran yang disebut teknik pointillisme. Titik-titik yang kemudian ditaruh dan kemudian dia menjadi satu gambar. Kalau kalian pernah melihat printer yang kalau dulu sih Pak Wid masih menggunakan, jadi printernya kalau zaman sekarang kan printer menggunakan tinta ya. Kalau zaman dulu printer itu tidak menggunakan tinta tetapi pita. Yang pita itu kemudian nanti printernya berjalan ada jarum-jarumnya. Jarum-jarumnya itu menimpa pita itu yang kemudian terjadi titik-titik tetapi yang kemudian bergabung bentuk suatu apakah itu gambar atau suatu huruf ya. Bahkan kadang ada seorang pelukis yang dia hanya mengumpulkan titiknya itu misalnya diambil dari suatu paku, yang paku dipakukan ke suatu papan, tapi dengan jarak tertentu ya. Jadi satu paku itu mewakili satu titik. Kemudian kalau dilihat dari jauh menjadi suatu lukisan ya. Jadi dia melukis dengan menggunakan media paku. Nah, itu misalnya. Jadi nah ini disebut titik ya. Besar kecilnya relatif ya. Inilah titik. Ya. Unsur yang kedua adalah garis. Ya. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau melalui tarikan dari satu titik ke titik lainnya. Seperti tadi Pak Wid bilang, ada titik A, titik B, kemudian dihubungkan. Maka itu menjadi garis AB. Ya. Secara definisi, garis adalah goresan atau batas limit, ada batasnya,
dari suatu benda atau ruang atau bidang. Jadi batasan ya, ada satu batasnya, garisnya. Dengan adanya garis itu nanti kita melihat, oh ini ada batasnya, di luar garis itu bukan wilayahnya misalnya. Garis juga menjadi unsur fisik yang mendasar dan penting dalam pembuatan karya seni rupa. Sebab dengan garis bisa membentuk dimensi memanjang dan memiliki arah serta sifat-sifat yang khusus seperti panjangnya, bisa pendeknya, atau vertikal, atau horizontal. Garis bisa lurus, bisa melengkung, bisa bergelombang, dan masih banyak lagi. Ya, lihatin, oh ini garis lurus, ini garis putus-putus, ini garisnya tebal misalnya, ya, dan seterusnya. Ini karakter dari garis-garis yang ada, bisa bergerigi atau bergelombang. Ya. Nah, yang unsur ketiga adalah bidang. Unsur ketiga bidang. Seperti halnya yang kita tahu, bidang memiliki permukaan yang datar dan merupakan benda dua dimensi. Jadi bidang itu hanya merupakan gabungan dari garis. Misalnya nih, ada titik A, titik B ditarik garis. Kemudian titik B ke titik C ditarik garis, dan titik C ke titik A ditarik garis. Maka menjadi bidang A, B, C menjadi bidang segitiga. Nah, itu yang disebut bidang. Nanti bisa bidang itu apakah hanya segitiga? Enggak, bisa segitiga, bisa segi empat, bisa trapesium, bisa lingkaran, dan seterusnya. Tetapi intinya bidang ini dua dimensi. Ya, dua dimensi. Apabila kumpulan garis dipertemukan antara ujung pangkalnya akan membentuk bidang. Bidang dibagi dua, bidang geometrik ini persegi, segitiga, dan seterusnya, dan bidang organik, lengkungan bebas. Nah, selain itu bidang juga memiliki sifat yang variatif sesuai bentuknya. Jadi kalau geometrik itu biasanya kalau dilipat bisa ketemu. Nah, bisa ketemu antara sisi kanan dan sisi kiri, bisa seperti itu. Bisa dibagi dua. Tapi kalau yang organik tadi enggak kan, karena dia bentuknya bebas kan, bentuknya bebas. Misal dilipat jadi dua ya tetap enggak ketemu. Ya, gitu. Itu bidang. Nah, ini ya, misalnya, oh ini segi empat persegi, ini trapesium, ini segitiga, ini yang disebut bidang. Ini belah ketupat, ya, atau intan, diamond, ya seperti jajaran genjang, persegi panjang, segi lima, penta, ya, penta itu segi lima, okta itu segi delapan. Nah ini dihitung dari berapa sudutnya, ya, dan seterusnya. Ya, ini bidang. Kemudian ada bentuk. Nah, gabungan dari unsur bidang akan menciptakan bentuk. Misalnya kayak bentuk kubus, ya, kubus, ya, atau piramid. Nah, piramid itu kan gabungan dari segitiga-segitiga. Ya. Bangunan adalah bentuk benda yang terlihat oleh mata, seperti bulat, bukan lingkaran ya, kayak bola, gambar bola itu bulat. Persegi, bisa juga tak teratur dan lainnya. Sedangkan bentuk plastis adalah bentuk benda yang terlihat karena adanya unsur nilai atau value dari benda tersebut. Misalnya kulkas, gitu ya. Bentuknya itu ya, karena ada unsur nilai, oh ini bisa digunakan. Adapun dua jenis bentuk antara lain geometris. Bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis. Kubistis itu kayak kotak, balok, dan silindris, bola, tabung. Seperti itu. Jadi kalau silindris itu dia tidak punya sudut. Ya. Kemudian ada non geometris. Ya, non geometris ini bentuk bebas. Kemudian ada bentuk yang meniru objek yang ada di alam, seperti bentuk hewan, bentuk manusia, bentuk mobil, rumah, bangunan, dan seterusnya. Nah, ini objek geometris. Sedangkan ini non geometris. Jadi kalau ini dilipat masih bisa ketemu sisi-sisinya, ya, masih bisa ketemu. Tapi kalau ini non geometris dilipat ya tidak ketemu, ya. Oke. Kemudian ada unsur yang berikutnya adalah ruang. Unsur ruang adalah sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi dalam suatu ruang. Ilusi dapat dibuat
dengan garis dan bidang, kemudian dikombinasikan dengan warna yang dapat menciptakan ilusi sinar seperti perspektif dan kontras gelap terang. Jadi ruang sering dikaitkan dengan bidang dan keluasan benda. Ya. Nah, jadi contohnya ini. Ini sebenarnya dua dimensi aja bentuknya dalam bidang datar aja. Tapi karena dengan adanya garis-garis yang ini gambar perspektif ya. Semua gambar yang ada, semua garis yang ada akan berkumpul ke satu titik ini. Ya. Dengan demikian kemudian dibuat seolah-olah kita melihat suatu ruangan. Seolah-olah ini gambar ini memiliki isi, memiliki kedalaman. Ya kan? Jadi seolah-olah ini gambar ini lebih jauh, ini lebih dekat ya. Ini untuk ini tempat majalah dinding atau apa ini, dia lebih dekat. Ini lebih jauh misalnya. Padahal ini bidang datar saja, ya, bidang datar. Ini lantainya, keramiknya, ini lebih dekat, itu yang jauh ya. Ilusi mata kita karena adanya ini ya perspektif tadi, semuanya menuju ke sini. Seakan-akan ini jauh, ini dekat. Itu gara-gara apa? Dari cara menggambarnya, perspektifnya tadi ya. Dan warna adalah unsur paling dominan dalam sebuah karya seni. Kesan yang ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, jadi bisa memberikan sesuatu gambar itu seperti aslinya dengan diberikan pewarnaan. Ya. Kita tahu bahwa warna berasal dari warna primer, yaitu warna primernya terdiri dari merah, kuning, biru. Nah, warna primer ini nanti akan digabung-gabungkan, dicampur-campurkan menjadi beragam warna lagi. Ya. Warna yang gelap memberikan kesan berat, warna yang ringan memberikan kesan ringan, warna yang terang memberikan kesan ringan, kesan bahagia, keberanian. Jadi warna itu pun juga bisa memberikan pesan, memberikan arti. Ya, bayangkan. Makanya setiap orang kadang ada bisa dilihat karakternya, kepribadiannya berdasarkan warna kesukaannya. Ya, enggak tahu itu benar apa salah misalnya. Kalau yang suka warna merah itu orangnya berani mengambil risiko misalnya. Kalau yang warna biru itu begini begitu. Nah, benar apa salah? Coba aja misalnya kalian perhatikan. Dan unsur yang berikutnya adalah tekstur. Tekstur adalah kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dirasakan menggunakan indera peraba. Ya, menurut Fajar Siddiq, tekstur adalah sifat permukaan seperti lunak, lembut, kasar, halus. Ya. Kalau kita misalnya memegang meja yang terbuat dari kayu, berbeda dengan dari kaca misalnya, itu karena adanya tekstur ya. Tekstur. Kadang kita memilih kain, ini kainnya kasar, ini halus, ini lembut. Nah, itu tekstur. Ya, seperti itu. Menurut Rasjoyo, tekstur menjadikan suatu karya seni bernilai tinggi karena di dalamnya memberikan tambahan irama dan dinamika pada permukaan karya seni. Nah, ya, jadi patungnya nanti, ini teksturnya halus, ada yang tetap dibuat kasar ya, karena supaya apa? Memberikan nilai karakteristik tertentu, boleh ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh tekstur. Ini dinding batu bata ya. Kalau ini tekstur ini tanah kering, tanah sawah yang lama tidak mendapatkan air. Kalau ini tekstur daun ya. Nah, ini kalau tidak salah tekstur ini? Kayak keset dulu. Nah. Berikutnya lagi adanya gelap terang. Nah, unsur gelap terang, unsur seni rupa ini timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Nah, jadi adanya intensitas gelap dan terang itu tadi, kemudian akan membuat di dalam penggambarannya harus berbeda. Ini biasanya menggunakan pensil, diarsir dan seterusnya. Nah, adanya perbedaan inilah menjadi sebab munculnya tingkat warna yang berbeda.
di mana bagian yang terkena cahaya harus lebih terang karena terkena cahaya, sedangkan bagian sisi yang sedikit terkena cahaya akan lebih gelap. Nah, ini contohnya. Gambar ini gambar guci mangkok ini. Cahayanya dari mana? Oh, cahayanya dari sebelah kiri. Sebelah kiri agak atas gini ya. Nah, dari kiri atas karena itu ini arah bayangannya sini. Yang di sini terang, kena cahaya. Ini kok gelap? Ya karena ini kan ketutupan. Di sini gelap karena apa? Tidak terkena. Nah, sama halnya. Kalau cahaya dari kiri, yang bagian kanan harusnya gelap. Seperti ini. Oh, ini kok bayangannya ada yang di bawah dan di atas. Oh, ini berarti dinding. Ya, misal seperti itu. Nah, ada kesan gelap dan terang ini menggunakan pensil arsiran. Nah, dengan arsiran inilah yang kemudian akan memberikan kesan ada cahaya, ada kesan terang, ada kesan gelap. Oke. Nah, oke, selesai sudah untuk materi yang Pak berikan hari ini. Kemudian nanti silahkan dibuka di LMS-nya ya. Itu sudah Pak Wid beri soalnya ya. Silahkan soal yang ada di LMS itu nanti dikerjakan. Kemudian dikumpulkan. Mudah-mudahan ini tadi yang Pak Wid jelaskan bisa juga membantu. Jadi kalau kemarin yang sudah mengerjakan kemudian terbantu dengan ini, silahkan kalau mau diperbaiki lagi ya. Harapan Pak Wid dalam 2-3 hari tugas tutorial 2 sudah dikerjakan ya, sudah dikerjakan selesai sehingga cepat supaya bisa di Pak Wid koreksi. Nah, silakan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh dikirim melalui WA supaya nanti Pak Wid bahas. Oke, baik, terima kasih hari ini. Kemudian untuk file PowerPoint-nya nanti Pak Wid kirimkan juga supaya bisa dipelajari kembali ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.